Saya kira pilihan menjadi wartawan itu mulia. Media dalam perspektif pengetahuan saya itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Suara Tapian Channel, saat ini saya berjumpa dengan Bapak Hinca IP Panjaitan, seorang tokoh Batak, dulu pernah jadi wartawan, pengacara terkenal, kemudian jadi politisi, pernah sekjen dari Partai Demokrat, sekarang Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, juga anggota DPR RI di Komisi 3, gitu Bang ya? Betul. Apa kabar Bang Hinca? Baik, Horas. Bang, kalau saya lihat Abang selalu pakai ulos. Ya. Apa dulu alasan Abang selalu? Bahkan di DPR RI saya lihat waktu rapat pun selalu pakai ulos. Iya. Pertama, nggak hanya saya pakai, kadang-kadang juga ya saya pakai tali-tali kayak gini, gitu. Begini, saya sering juga pakai, gitu. Kenapa? Karena bagi saya, ya saya Batak, gitu. Nah, untuk menampilkan Batak memang banyak cara, dari nama, karya, dan ya salah satu saya ingin menghargai karya tenungan Namboru, Opungboru, dan leluhur Batak yang menurut saya nggak ada duanya. Jadi mumpung saya jadi public figure dan di DPR, di MPR, semua kesempatan saya harus menunjukkan saya Batak. Orang dulu pernah protes saya, hati-hati, kau kan Batak. Jadi nanti karir politikmu tidak bagus. Ya justru karena saya pakai ulos, pakai tali-tali, pakai semua, saya jadi sekjen partai, saya jadi anggota DPR. Malah karena ini saya merasa bahwa saya sangat percaya diri kalau saya Batak dan saya bangga sekali jadi Batak. Bang Hinca, saya pernah lihat Abang juga MC, pintar ngomong, bahkan dulu host juga di televisi ya, salah satu televisi. Sudah pintar ngomong, pintar juga menulis, beberapa buku juga diterbitkan, ditulis Bang Hinca. Apa yang mendasari atau kemudian Abang terjun di dunia politisi juga, karena di pengacara juga dikenal hebat gitu. Jadi betul, saya pernah bersiaran di radio MS3 ini di Trisakti. Saya pernah, namanya pun keren namanya tuh, Horas Academy gitu ya. Kemudian di TVRI, 18 tahun saya di TVRI sama Sebuah Koding kawan, juga di Dewan Pers. Jadi ini panggung demokrasi yang menurut saya ini ruang yang paling bagus menjadi guru tanding yang hebat untuk kehidupan. Nah, ruang-ruang redaksi itu mengajarkan kita mengambil keputusan dengan cepat, memetakan masalah dengan bijak, dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Karena kalau wartawan, Anda akan dikejar-kejar waktu, gitu. Nah, jadi kemudian dulu saya pernah sangat dikenal banyak orang di sepak bola malah sebagai komisi disiplin ya PSSI. Bahkan sampai terakhir saya wakil ketua umum dan kemudian merangkap jadi ketua umum PSSI sampai saya dunia. Nah, tadi ditanya, sekarang jadi politisi lagi, terus jadi apa? Kenapa gitu? Nah ini kuncinya ini. Ini karena bagi saya secara filosofi Batak itu kemampuannya, talentanya bukan semata-mata di pikirannya atau hatinya, tapi sesungguhnya di seputar mulutnya, yakni kata demi kata, suaranya. Karena itu jangan heran orang Batak banyak jadi penyanyi, banyak jadi musisi itu karena melahirkan suara dari perpaduan pikiran dan hatinya. Pengacara itu karena suaranya yang bisa kemudian menyusun dengan baik, termasuk wartawan karena dia mampu mengucapkannya tapi lebih tajam dengan cara menuliskannya. Nah, oleh karena itu semua sumbernya ada di sini. Nah, politisi menurut saya membutuhkan itu. Saya bangga, saya senang mencoba dan menyiapkan seluruh tangga-tangga itu di panggung demokrasi untuk Dewan Persnya, di sepak bolanya, di katakanlah medianya tadi. Dan saya juga dosen di Atmajaya dulu cukup lama. Jadi saya anggap sudah cukup ini menjadi panggung bagi penari. Saatnya saya menjadi penari, karena itu saya memilih jadi politisi. Bang, tadi kan
Abang jelaskan sendiri. Kami juga tahu itu bahwa Abang pernah juga lama di Dewan Pers. Ya. Di masa pandemi ini Bang, kami wartawan asal Sumatera Utara mendirikan forum jurnalis Batak. Nanti tanggal 9 Desember tahun ini kami akan deklarasi di Sopomar Pikir. Kami berharap ada pemikiran atau masukan Abang, karena Abang pernah wartawan, tahu dunia seluruh jurnalis ini. Apa masukan Abang ke kami? Saya kira pilihan menjadi wartawan itu mulia. Media dalam perspektif pengetahuan saya itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Saya waktu itu mati-matian bergabung dengan masyarakat pers dan penyiaran Indonesia, mengubah undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi, menumbangkan rezim Orde Baru waktu itu. Oke. Kenapa? Karena media itu dibungkam. Dan jangan kaget, sumbangan media, sumbangan jurnalis melahirkan reformasi, menumbangkan Orde Baru itu nggak kalah hebatnya dari masyarakat, mahasiswa. Media menjadi pandu paling terhormat waktu itu. Bahkan bukan hanya media-media besar, tapi juga ada pager waktu itu. Dulu Anda nggak bisa bikin berita kayak begini, harus relay dari RRI untuk radio, harus relay dari TVRI untuk televisi. Jadi media ini menjadi keharusan. Saya perjuangkan itu sampai jadi. Nah, oleh karena itu kami perbaiki undang-undang persnya, kami perbaiki kode etiknya, kami bikin undang-undang penyiarannya. Saya salah satu yang usul itu sampai ke Afrika Selatan, ke Jerman, kemana-mana sampai selesai. Oke, apa yang diperlukan? Menurut saya, infrastruktur aturan main tentang pers dan media di Indonesia sudah cukup, lebih dari cukup. Yang belum adalah sumber daya manusia. Karena media itu tetap wartawannya datang dan pergi, silih berganti. Maka edukasi menjadi penting dari satu generasi ke generasi berikutnya. Organisasi wartawan menjadi penting karena zaman Soeharto dulu hanya ada satu, tunggal. Sekarang harus dilepas. Mengapa harus dilepas? Karena itu hak berserikat dan berorganisasi. Dan dari situ nanti dia membentuk sendiri etikanya, bergabung ke Dewan Pers. Nah, oleh karena itu, jika tanggal 9 Desember ini teman-teman wartawan dari Batak se-Jabodetabek berikrar mau mendirikan forum jurnalis Batak, itu pilihan yang mulia, itu pilihan yang tepat, itu pilihan konstitusional yang pas dalam membawa profesi jurnalis dari karakternya orang Batak. Karena profesi wartawan beken di Republik ini sejak Republik ini belum lahir, merdeka sampai sekarang, nggak bisa dilepaskan. Ada Malik misalnya dari orang Batak. Ya. Malik misalnya. Karena tadi profesinya yang aku sebut tadi. Karena itu talentanya Batak itu ada di mulutnya untuk menyiapkan bunyi-bunyian, bisa dirangkai dengan tulisan, bisa dirangkai dengan cakap-cakap, bisa dirangkai dengan banyak cara. Nah, karena itu sebagai pribadi, sebagai anggota DPR, sebagai politisi, sebagai mantan anggota Dewan Pers, saya menyambut terbuka seluruh anak-anak bangsa yang mendirikan organisasi ini untuk merawat dirinya dan anggotanya, menjaga kewibawaan profesi ini. Karena profesi ini mulia tapi rentan. Kalian itu kaki kanan ini dipuja-puja, kaki kiri tidak dipuja-puja. Jadi kalau ada 10 orang, bisa jadi 5 suka, 5 tak suka karena beritamu ini. Rata-rata yang tak suka adalah pemilik kekuasaan, karena fungsi pers tadi kan ngawasi, kan gitu. Jadi kalau nggak ada kalian, siapa yang ngawasi? Kalau kami kan nggak cukup yang mengawasi pemerintah. Nah, sekali lagi 9 Desember itu saya berharap, saya mendukung itu. Jadilah forum ini, namanya juga forum gitu ya, kalau bahasa Bataknya kan pertukuan gitu kan, bertukar tambah informasi sesama jurnalis Batak. Dan saya senang Anda berani membawa kata Batak. Dan karena itu satu aja permintaan saya, waktu kau deklarasi nanti berapapun anggotamu, saya minta bawa ulosmu, saya minta lilitkan di kepala atau kalungkan di lehermu.
Selain itu simbol menghangatkan badan. Kalau tidak, kau masih setengah hati mendirikan forum jurnalis Bangka. Baik. Karena itu simbol. Baik. Dan itu saya sengaja memakai ini karena Anda wawancara. Bang, satu lagi terakhir nih. Karena Bang tadi singgung soal SDM, jurnalis. Sebagai orang yang berpengalaman, apa pesan Abang pada personal? Terutama memilih panggilan jadi jurnalis ini agar SDM-nya terus. Apalagi saat ini perubahan teknologi ini kan menuntut kita beradaptasi. Ya, waktu saya bikin undang-undang pers dan teman-teman, kami telah menduga akan datang gelombang luar biasa teknologi informasi yang berdampak langsung pada profesi ini. Karena itu rumusan yang disebut wartawan atau jurnalis di dalam undang-undang pers di pasal 1 angka 1 itu disebutkan termasuk media elektronik lainnya. Karena kita sudah membaca suatu ketika akan datang ini. Waktu kami bikin itu, aku belum yakin juga yang kayak gini nih. Tapi kira-kira akan datang ini. Dan semua ternyata cepat sekali datang dan terjadi. Ini berkah. Ini berkah. Tapi sekaligus tantangan yang berat sekali buat kalian. Karena secepat itu kau bisa beritakan, secepat itu bisa terjadi kesalahan. Karena itu, kuncinya cuma satu. Tetap filosofi pers, tetap filosofi wartawan, check and recheck. Jangan share, kan? Sebelum kau baca, kan gitu. Begitu share, udah bahaya. Jadi care dulu baru share. Nah, ketiga, ini hati-hati. Bisa jadi media kalian ini nggak dilirik lagi oleh publik. Mengapa? Karena WA grup itu mengalahkan kecepatan teman-teman sebagai jurnalis. Di WA Group nggak ada verifikasi. Di jurnalis kalian minimal ada verifikatornya satu di atas menjaga ini. Tetapi bahayalah di WA Group itu, karena itu banyak sekali undang-undang ITE yang dikenakan di WA Group. Karena main lepas saja di situ jadi keranjang sampah. Jadi yang membedakan WA Group dengan wartawan dengan jurnalis yang tadi teknologi informasi yang maju, di situ dia bedanya. Lagi-lagi dibutuhkan hati dan nuranimu untuk memastikan berita ini layak atau tidak kulepas untuk publik, bermanfaat atau tidak untuk publik. Jika jawabannya tidak, tetap jangan kau lepaskan, karena teknologi informasi hanyalah alat saja, bukan tujuan. Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Suara Tapian Channel, terima kasih sudah mendengar bincang-bincang kami. Horas. Lihat ya Bang.